Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau pada sehat. Ibu absen dulu ya. Tika karantina. Hadir, Bu. Heru Junarto. Nggak tahu, Ibu. Terus Hani Tiza. Hadir, Bu. Jadi yang tidak masuk satu ya. Oke. Yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari apa? Ya Hani. Tentang sejarah Bang, Bu. Kalian kan sudah besar, sudah tidak perlu diingatkan lagi untuk belajar. Itu sudah menjadi kewajiban kalian. Oke? Ya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi dikasih uang saku sama kedua orang tua? Ini Bu. Kalian pada tahu enggak sejarahnya uang itu bagaimana? Terus apa sih uang itu? Jangan-jangan kalian cuma taunya buat beli gitu doang. Coba Tika bisa jelasin, kamu tahu nggak apa itu uang? Untuk membeli sesuatu dan ditabung, Bu. Coba yang lain, Hani? Kalau menurut saya, uang itu adalah sebagai alat pembayaran yang sah, yang penggunaannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bu. Itu bisa jadi salah satu pengertian dari uang. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah uang, pengertian uang, jenis-jenis uang, kriteria uang, dan fungsi uang. Ini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang sejarah uang. Jadi nanti kalian catat ya poin-poinnya. Habis itu nanti kalian menjelaskan apa isi video tersebut. Bisa dilihat di depan ya. Money videonya. is everything. Jelas? Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Ayo dicatat. Tahu nggak sih Main sejarah dan terus. asal-usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Dani, ayo. Dilihat videonya. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Dicatat Begitu ya, juga Tika. dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Siapa yang mau menjelaskan tentang isi video tadi? Saya, Bu, saya. Jadi sejarah uang di dunia itu yang pertama kali ada barter, terus yang kedua ada uang barang. Uang barang itu bisa berupa garam. Terus yang ketiga itu ada uang logam. Terus yang keempat uang kertas. Ya benar yang dikatakan Hani. Jadi sejarah uang itu memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu ada tahap barter. Yang kedua itu ada tahap uang barang, yang ketiga itu ada uang logam, dan yang keempat itu ada uang kertas. Jadi pada mulanya itu masyarakat belum mengenal adanya uang, jadi mereka itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka itu merasa tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi mereka mencari orang yang mau menukarkan barang mereka dengan orang lain itu yang mereka butuhkan. Bisa dipahami? Ya, Bu.
Jadi tukar menukar barang itulah yang dinamakan barter. Selanjutnya itu muncullah uang barang, di mana uang barang ini berupa benda-benda primer yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari, misalnya garam. Orang-orang Romawi itu menggunakan garam itu sebagai alat pembayaran atau biasanya digunakan sebagai upah juga. Seiring berjalannya waktu, mereka berpikir, kenapa alat pembayaran ini tidak bisa bertahan lama? Kemudian muncullah yang dinamakan uang logam. Karena uang logam ini mempunyai nilai yang lebih tinggi, tahan lama, dan digemari secara umum. Seiring berjalannya waktu, logam ini sudah susah dicari. Jadi timbullah uang kertas sampai sekarang ini. Bisa dipahami ya tentang sejarah uang. Jadi sejarah uang itu tadi tahap barter, uang barang, uang logam, dan terakhir uang kertas. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari sejarah uang yang ada di Indonesia. Kita akan mempelajari apa sih uang yang pertama kali digunakan di Indonesia sampai dengan saat ini, oke? Jadi Ibu tadi sudah menyiapkan media tentang ini sejarah uang di Indonesia. Bisa dilihat. Ini yang pertama, pada waktu zaman Hindia Belanda pada tahun 1945, uang yang berlaku di Indonesia ini ada dua. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI. ORI pertama kali ini keluar, ini yang ORI seri pertama. Ini dikeluarkan pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Oktober. Kemudian ini yang ORI 2. ORI kedua ini dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 1947. Kemudian ini ada ORI ketiga, seri ketiga. Ini dikeluarkan sama seperti ORI kedua pada tahun 1947. Tetapi ini yang seri ketiga pada tanggal 28 Juli. Bisa dipahami? Ya, Bu. Pemerintah mengeluarkan kembali lagi ORI yang seri keempat. Seri keempat ini dikeluarkan pada tahun 1948. Kemudian keluarlah ORI baru. ORI baru ini keluar pada tahun 1949. Kemudian muncullah uang ini. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan bentuk ini? Ya, karena ini berlaku sampai sekarang. Supaya kalian hafal tentang sejarah uang yang ada di Indonesia, ini nanti setelah pelajaran tolong diletakkan di itu ya, di samping kelas ya oleh ketua kelas. Bisa? Ya, Bu. Oke, itu tadi materi tentang sejarah uang di Indonesia. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kriteria uang. Gimana sih kriteria uang itu? Yang pertama itu uang harus dapat diterima secara umum. Tentu, uang itu harus diterima secara umum karena itu merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kedua yaitu uang itu harus tahan lama. Kenapa harus tahan lama? Karena uang ini harus memiliki jangka waktu yang panjang untuk dapat digunakan seterusnya. Untuk kriteria yang ketiga yaitu nilainya tetap. Untuk kriteria yang keempat, mudah disimpan dan mudah dibawa kemana-mana. Tentu kalian kalau pergi kan harus membawa uang. Nggak mungkin kan kalau uang itu susah dibawa, berat. Nah, uang itu harus mudah disimpan dan mudah dibawa ke mana-mana. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi uang. Fungsi uang ini ada 4, yaitu yang pertama ada fungsi asli, di mana fungsi asli ini sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Untuk fungsi yang kedua yaitu ada fungsi alat sebagai alat tukar, di mana uang itu dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu untuk satuan hitung, di mana uang ini menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan dan dapat menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Fungsi selanjutnya yaitu ada sebagai alat penyimpanan, di mana uang ini berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Itu tadi merupakan fungsi asli dari uang. Ada juga fungsi turunan. Fungsi turunan ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran.
untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Bisa dipahami tentang kriteria uang? Ya, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Oke, kalau tidak ada, sekarang kan lagi bulan Ramadan, sebentar lagi bulan Syawal atau biasanya orang-orang menyebut Idul Fitri. Nah, kalau saat-saat musim seperti ini biasanya rawan mengenai tentang uang palsu. Karena kita tadi sudah mempelajari tentang uang, sudah mempelajari tentang ciri-ciri uang, terus kriteria uang, jenis-jenis uang. Nah, Ibu akan mengasih kalian tugas. Tugasnya yaitu nih, kalian menganalisis apa perbedaan uang asli dengan uang palsu. Ini Ibu sudah membawakan uang asli dan uang palsu. Nanti kalian analisis, bisa dianalisis, dilihat dari bentuknya, tekstur, warna, atau lain sebagainya. Paham? Ya, Bu. Ini ketua kelas bisa tolong dibagi. Oke, kalian nanti bisa buka internet, tapi tidak untuk WhatsAppan ya HP-nya. Oke. Nanti juga bisa lihat dari sumber-sumber lainnya. Bisa dipengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, selamat mengerjakan. Ada yang mengalami kesulitan? Oke, kalau tidak ada. Oke, anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang giliran untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Silakan Tika. Ya. Saya akan membacakan hasil pekerjaan saya. Ciri uang palsu terbuat dari kertas tipis dan mudah lecek seperti koran. Lambang negara tidak ada tekstur. Tekstur kasar terbuat dari tinta sablon, bukan berdasarkan kertasnya. Makasih, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Tika. Selanjutnya Hani, ya, silakan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Uang asli itu terlihat tanda air yang menggambarkan sosok pahlawan. Kalau yang uang palsu, tanda air gambar pahlawan itu berlawanan. Makasih, Bu. Oke, beri aplaus buat kalian semua. Benar yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian semua. Ibu akan menjelaskan secara keseluruhan apa sih perbedaan uang asli sama uang palsu. Kalau uang asli itu warnanya cerah, tidak luntur dan tidak patah-patah. Kalau uang palsu itu warnanya agak pucat dan gambarnya kurang jelas. Bisa membedakan uang asli sama uang palsu. Jadi nanti kalau kalian dapat THR bisa dicek apakah itu uang asli atau palsu gitu ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Oh iya, nanti Ibu akan kasih tugas buat kalian. Nanti akan saya kasih ke ketua kelas. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan besok minggu depan. Iya, Bu. Jangan lupa minggu depan dipelajari materi yang akan kita bahas. Minggu depan kita akan membahas materi bank dan lembaga keuangan lainnya. Jangan lupa dipelajari ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih, Makasih, Bu.